meratapi atau berteriak atau meraung-raung, niyahah namanya. Memukul-mukul wajah dan merobek pakaian ketika ada yang meninggal dunia. Ini bentuk ketidaksabaran terhadap takdir Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man latamal khududa." Bukanlah dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah dia menampar-nampar pipinya sendiri. Wa syaqqal juyuba, dia merobek-robek bajunya. Wa da'a bi da'wal jahiliyah, dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya. Ini bentuk protes terhadap takdir Allah. Allah berikan dia musibah dan dia tidak kuasa. Dosa ini sering dilakukan oleh wanita. Lelaki lebih kuat menghadapi ujian. Hati mereka lebih tegar menghadapi ujian. Yang paling berat ibu-ibu. Ibu-ibu mudah nangis, mudah meronta, mudah teriak. Dan oleh karena ibu-ibu harus ingat bahwasanya begitu terkena musibah langsung bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat yang sangat kuat. Langsung kita ingatkan bahwasanya diri saya ini, anak saya, harta saya semuanya milik Allah. Kalau Allah hendak mengambil, Allah akan ambil, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya. Jadi ya alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Ya. Jadi yaitu orang-orang yang Allah puji, itu orang-orang yang jika mereka terkena musibah langsung mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Nabi mengatakan innamas sabru inda sadamatil ula. Kesabaran yang sesungguhnya adalah tatkala di awal terkena musibah. Dan ini biasanya para wanita gugur, mereka enggak kuat. Ya. Itu dengar misalnya anaknya kecelakaan, langsung teriak-teriak, langsung nangis, langsung angkat suara. Laki-laki pun terkadang enggak bisa, enggak kuat. Tapi yang lebih tidak kuat para wanita. Oleh karenanya Nabi ingatkan, kalau ada orang terkena musibah, lantas dia menampar-nampar pipinya, lantas dia merobek-robek bajunya, lantas dia berteriak dengan seruan-seruan jahiliyah, ini berarti orang ini melakukan dosa besar. Kenapa? Dia protes dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha." Wanita yang teriak-teriak, yang meratap, kalau dia belum bertobat sebelum dia meninggal dunia, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Maka jika ditegakkan hari kiamat kelak, ya, ditegakkan hari kiamat, dia dibangkitkan dalam keadaan dipakaikan pakaian dari cairan tembaga atau dari aspal yang panas. Wa dir'un min jarab, dan pakaian dari yang buat gatal dari penyakit kudis. Ya, ini siksaan. Ya. Ini menunjukkan an-naiha atau niyaha itu dosa besar. Ya, dosa itu menurut kacamata syariat, bukan kacamata kita saja. Ya. Ya, mungkin orang kalau bilang mencuri dosa besar orang paham. Kalau berzina dosa besar orang paham. Membunuh orang dosa besar orang paham. Tapi kalau kita bilang meratapi musibah dosa besar, mungkin orang kurang paham. Tapi kita bilang itu dosa besar. Kenapa? Karena itu bentuk protes terhadap keputusan Tuhan. Keputusan Rabbul Alamin yang lebih tahu tentang maslahat kita daripada kita sendiri. Kita ini ibarat anak kecil. Dia melakukan kesalahan, dia main game terus atau dia main mainan, kita ambilin nangis-nangis enggak? Dia meratapi, tapi dia tidak tahu bahwasanya dengan diambilnya mainan tersebut lebih maslahat bagi dia untuk masa depannya. Sering kita terkena musibah, kita enggak ngerti, maka kita pun meratapi. Padahal itu yang terbaik bagi kita. Namun kita tidak mengetahuinya. Oleh karenanya, ya, seorang yang tatkala terkena musibah kemudian meronta-ronta, teriak-teriak, ini dosa besar. Dia telah terjerumus dalam dosa besar. Tetapi rahmat Allah di sini dalam hadis disebutkan, "Idza lam tatub qabla mautiha." Kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal. Artinya kalau wanita yang pernah melakukannya, meratap, ya, teriak-teriak, robek-robek baju tatkala terkena musibah, tatkala anaknya meninggal, tatkala suaminya meninggal, tatkala orang tuanya meninggal, ya. Ya, tatkala terjadi kecelakaan kemudian dia meratap, dia robek-robek bajunya, hendaknya dia bertobat. Hendaknya dia bertobat sebelum dia meninggal dunia. Kalau dia bertobat sebelum meninggal dunia, dia selamat, alhamdulillah.